hidup ini dua, kalau mau ngomong, kalau nggak mau ngomong diam, dengarkan orang ngomong. Nanti di padang mahsyar ada yang berkeringat sampai ke pinggang, berkeringat sampai ke leher. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah, menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saya masih ingat nasihat emak saya dulu. Waktu tamu datang, saya duduk di kursi. Mata dia udah ngelihat saya. Dia ngelihat saya lihat dia juga. Begitu tamu pulang, kenapa kau duduk di atas? Makanya saya kalau ke tempat suatu majelis pengajian, saya nggak ngomong, saya diam aja. Dengar orang ngomong. Makanya kita kalau mau hidup ini dua. Pertama, kalau mau ngomong, kalau tidak mau mendengar. Kalau nggak mau ngomong, dengar. Kalau nggak mau dengar, ngomong. Ngomong nggak mau, dengar nggak mau. Sungai dekat dari sini. Jauh. Laut. Mantap. Hidup ini dua, kalau mau ngomong, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan berjudi. Kalau nggak mau ngomong, diam, dengarkan orang ngomong. Dengar nggak mau, ngomong nggak mau. Alhamdulillah, solusinya ada di balik papan, dekat dengan laut. Maksud Pak Ustadz, ya terjunlah kau ke dalam. Apa guna kau hidup di balik papan ini? Buat semak aja, buat macet aja. Setuju Bapak Ibu? Astagfirullah. Kenapa setuju? Matilah orang masuk ke dalam. Tidak semua ustadz itu perlu disetujui. Jadi kalau ustadz nanya setuju, tidak begitu. Kalau yang baik-baik setuju, kalau yang tidak baik, mudah-mudahan yang tidak mau mendengar, setelah mendengar tausiah ini, dia mau mendengarkan yang baik-baik, insya Allah. Kalau kita selesaikan kubah Masjid Su'ada ini, ada 5 yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Mau mendapat yang 5 ini? Nantikan, jangan kemana-mana. Yang pertama, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang di padang mahsyar nanti bangkit dari kubur, dia akan bernaung di bawah sedekah. Jadi Bapak nanti akan bangkit di padang mahsyar, saya akan bangkit di padang mahsyar, dan kita bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara Bapak yang menyelesaikan kubah Masjid As-Su'ada, nanti di padang mahsyar ada yang berkeringat sampai ke pinggang, berkeringat sampai ke leher. Tapi ada orang yang adem ayem, tentram, tenang. Siapa dia? Dialah yang menyelesaikan kubah Masjid As-Su'ada, insya Allah. Pak Ustadz, dari sahabat UAS menyumbang 100 juta. Dari sahabat UAS menyumbang untuk kubah Masjid As-Su'ada 100 juta rupiah.
Akbar. Yang 900 lagi diselesaikan jamaah as-su'ada. Pak panitia, mana kotak-kotaknya? Biasanya kalau tausiah saya di mana-mana udah cerita sedekah itu langsung, nggak pakai nanti, nggak pakai nunggu. Karena kalau udah sampai rumah setan udah mulai bekerja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nggak ada kotak, minta anak-anak muda. Mana anak-anak muda, adik-adik pemuda Pancasila, pegang sorban saya ini, ambil semua, naik ke atas. Ibu yang ada gelang rantai, ada cincin-cincin, tarik semua, tarik semua dompet-dompet ibu-ibu itu, ambil semua, mainkan. Oh, apalagi pemuda Pancasila, ambil semua. Masya Allah, ambil semua, masukkan semua, masukkan. Handphone semua masukkan. Mau mendapatkan naungan di padang mahsyar, mau mendapatkan atap di padang mahsyar, selesaikan kubah Masjid As-Su'ada. Amin ya Rabbal. Yang kedua, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan Jadi kalau ada ibu-ibu yang sakit, selesaikanlah. Insya Allah, mudah-mudahan yang sakit-sakit semuanya sembuh insya Allah. Mana dalilnya? Orang yang sakit kalau bersedekah bisa sembuh. Oh, banyak sekali. Satu riwayat dari Imam Abdurrahman bin Mahdi, datang orang yang sakit gak sembuh-sembuh. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, aku pernah membaca hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Akhirnya jamaah itu bersedekah, sehat dia insya Allah. Tapi ada jamaah yang gak percaya. Saya nggak percaya Pak Ustaz, saya udah sedekah nggak sembuh-sembuh. Sedekahnya berapa Pak? 2.000. Kencing aja udah 3.000 sekarang. Dia masih juga istiqomah 2.000. Kencing kalau 2.000 sekarang itu cuma 50%. Mungkin pengusaha banyak yang cuma bayar pakai catatan juga boleh Ustaz, tidak cash. Ada pengusaha orang-orang kaya yang tidak membawa duit cash, silakan daftar. Satu orang 100 juta, 200 juta, 300 juta. Silakan daftar ke panitia. Penanya sudah siap, kertasnya sudah siap, yang nulis sudah siap, yang ngasih belum siap. Dari Kamar Dagang Industri Kadin Balikpapan 100 juta. Dari Kadin Kamar Dagang Industri Balikpapan 100 juta. Saya pribadi sebetulnya nggak setuju yang kita sebutkan 100-100 ini. Mestinya nggak usah disebut tadi. Kenapa? Karena kalau disebut yang udah mau ngasih duit, nggak jadilah. Itu kalau di tempat saya. Tapi kalau di Balikpapan mendengar 100 juta, makin semangat, yang lain pun ngasih 100. Tak sampai tausiah ini selesai, sudah terkumpul 200, tinggal 800 lagi. Hanya 8 orang saja guys. Selesailah kubah kita insya Allah. Takbir, takbir, takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena setan sudah mulai datang. Kata setan, jangan bersedekah,
Sudah 200, ngapain lagi nambah? Makanya kalau ada teman di sebelah yang menghasut, jangan sedekah untuk menjadi syuhada. Dari tim UAS sudah ada 100, dari Kadin sudah ada 100. Langsung bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'udhu. Tapi biasanya ayat kursi ini bisa ngusir jin, ngusir setan. Kalau teman kita tidak usah pakai ayat kursi, pakai kursinya langsung. Setuju? Jangan. Mati nanti dia. Kalau mati dia, siapa lagi yang sholat kemari? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, tabarakallah, semakin banyak sorban disebarkan. 8 sorban, 1 sorban 100 juta insyaallah, amin. 3, sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menyelamatkan dari mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Ada orang mati su'ul khatimah, dibisikkan la ilaha illallah, nggak mau. La ilaha, nggak mau. Kenapa? Rupanya orang ini namanya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin... Kan banyak yang hafal nasabnya. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, karena rajin Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke kota Madinah. Kalau mau mati husnul khatimah, maka perbanyaklah bersedekah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, malaikat selalu mengirim doa untuk orang yang bersedekah. Apa kata doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang sudah bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Jadi yang udah bersedekah tadi itu dapat ganti insyaallah. Amin. Pak Ustadz, ya. Yang belum bersedekah apakah didoakan malaikat? Yang enggak bersedekah didoakan malaikat juga. Hebatnya malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tidak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Ini Ustadz serius, saya mana pernah bercanda. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Orang yang tidak bersedekah setiap subuh, setiap pagi, maka didoakan malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tidak mau bersedekah, binasakan dia ya Allah. Saya tidak menakut-nakuti, hanya membacakan hadis. Kalau nanti tiba-tiba hartanya binasa, waspadalah. Yang terakhir, yang kelima, apa keutamaan orang yang bersedekah? Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Itulah dia rajulun tasaddaqa, seorang yang bersedekah bisadaqatin hatta la ta'lamu shimaluh, tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jadi sebenarnya sudah banyak yang ngasih 100 juta,
tapi tidak dilaporkan ke saya. Tiba-tiba nanti selesai saya pulang, datang telepon, Ustaz Somad, Masjid As-Su'ada alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai apanya Pak? Panitia pembangunan. Saya sudah menyampaikan tausiah 60 menit. Ustaz tahunya dari mana? Dari kesemutan kaki ini terasa. Ya salah Ustaz sendiri. Disediakan kursi, kenapa Ustaz enggak duduk? Saya segan banyak alim ulama, orang-orang tua. Kalau saya duduk, saya masih ingat nasihat emak saya dulu. Waktu tamu datang, saya duduk di kursi. Mata dia udah ngelihat saya. Dia ngelihat saya lihat dia juga. Begitu tamu pulang, kenapa kau duduk di atas? Sampai sekarang masih teringat.